teman-teman, hari ini saya akan membawakan materi tentang audit siklus persediaan dan pergudangan. Saya, Sarwa Karunika Manurung, mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi program studi akuntansi keuangan publik, akan membawakan subtopik audit akuntansi biaya dengan tujuan merancang dan melaksanakan pengujian akuntansi biaya. Audit akuntansi biaya dimulai dengan transfer internal aset dari bahan baku ke barang dalam proses kepersediaan barang jadi. Dalam hal ini, berfokus pada sistem dan pengendalian yang berhubungan dengan transfer biaya persediaan yang diperhitungkan dalam catatan akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari suatu bahan baku diminta, sehingga produk selesai dibuat dan transfer ke penyimpanan. Hampir semua perusahaan memerlukan pengendalian fisik terhadap asetnya untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian. Untuk melindungi aset, sebagian besar perusahaan memisahkan secara fisik dan membatasi akses ke area penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi untuk mengendalikan pergerakan persediaan. File induk persediaan perpetual yang disimpan oleh orang yang bertanggung jawab atau memiliki akses ke aset merupakan pengendalian akuntansi biaya lainnya yang bermanfaat karena 1. File tersebut menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan. 2. File tersebut menyediakan catatan penggunaan bahan baku dan penjualan barang jadi. Ketiga, file tersebut menyediakan catatan untuk mempertanggungjawabkan apabila ditemukan selisih antara perhitungan fisik dan jumlah yang tersaji pada listing atau daftar perpetual. Pengujian akuntansi biaya adalah konsep untuk mengaudit akuntansi biaya persediaan dengan memahami pengendalian internal, menilai risiko, menentukan luas pengujian dan merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif. Dalam hal ini, ada 4 aspek akuntansi biaya yang diperhatikan oleh seorang auditor. Pertama, pengendalian fisik atas persediaan. Pengujian auditor atas pengendalian fisik bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi hanya terbatas pada tindakan pengamatan dan tanggung jawab. Namun, mereka juga dapat memeriksakan wilayah penyimpanan, menerapkan pengawasan persediaan, dan menghitung secara akurat. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian fisik yang tidak memadai sehingga persediaan akan sulit dihitung secara akurat, auditor harus memperluas observasi pengujian persediaan fisik untuk memastikan bahwa perhitungan yang memadai telah dilakukan. Yang kedua, dokumentasi dan pencatatan dalam pemindahan persediaan. Fokus utama auditor dalam melakukan verifikasi pemindahan persediaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya adalah memastikan bahwa pemindahan memang terjadi, seluruh pemindahan dicatat, dan jumlah deskripsi serta tanggal pemindahan sudah dicatat dengan akurat. Dalam hal ini, seorang auditor harus memahami terlebih dahulu pengendalian internal klien untuk mencatat transfer sebelum dapat melaksanakan pengujian yang relevan. Setelah auditor memahami, maka auditor dapat melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi dengan memeriksa dokumen serta catatan untuk menguji tujuan keterjadian dan keakuratan bagi transfer barang dari ruang penyimpanan bahan baku ke lini perakitan manufaktur. Demikian juga, auditor dapat membandingkan catatan produksi yang telah lengkap dengan file induk persediaan perpetual untuk memastikan bahwa semua barang yang diproduksi telah dikirim secara fisik ke ruang penyimpanan barang jadi. Ketiga, berkas utama persediaan perpetual atau file induk persediaan perpetual. Auditor menguji berkas utama persediaan perpetual dengan memeriksa dokumentasi yang mendukung penambahan dan pengurangan jumlah persediaan dalam berkas utama. Reliabilitas file induk persediaan perpetual mempengaruhi penetapan waktu dan luas pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor.
Jika file induk persediaan perpektual sudah akurat, maka auditor dapat menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca. Auditor juga dapat mengurangi pengujian atas perhitungan persediaan fisik apabila klien memiliki catatan persediaan perpektual yang dapat diandalkan dan menilai rendah risiko pengendalian yang terkait dengan observasi fisik persediaan. Auditor menguji file induk persediaan perpektual dengan memeriksa dokumentasi yang mendukung penambahan dan pengurangan jumlah persediaan dalam file induk. Biasanya, relatif mudah menguji keakuratan file induk persediaan perpektual setelah auditor menentukan memadai rancangan dan implementasi pengendalian internal persediaan serta tingkat penilaian risiko pengendalian terkait. Bagi banyak perusahaan, satu-satunya dokumen yang tradisional yang ada adalah dalam bentuk elektronik dan sistem persediaan perpektualnya terintegrasi dengan siklus akuntansi lainnya. Akibatnya, auditor dapat menguji pengendalian komputer untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian yang akan mengurangi pengujian substantif sehingga audit menjadi lebih efisien. Yang keempat, yaitu pencatatan biaya unit. Auditor perlu memahami pengendalian internal yang memakan waktu cukup lama karena aliran biaya tersebut terintegrasi dengan pencatatan akuntansi ketiga lainnya, akuisisi dan pembayaran, pengajian dan personalia, serta penjualan dan penagihan. Auditor menguji pencatatan akuntansi biaya sebagai bagian dari pengujian akuisisi, penggajian, dan penjualan untuk menghindari pencatatan lebih dari satu kali dan meningkatkan efisiensi audit. Pengendalian internal untuk akuntansi biaya sangat bervariasi, maka auditor harus mendesain pengujian yang tepat berdasarkan pemahaman atas pencatatan akuntansi biaya dan tingkat kepercayaan mereka agar pengujian substantif bisa berkurang. Demikianlah presentasi saya kali ini. Atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.